Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada sekelompok orang yang hulu terhadap beliau, bahkan sampai mencaci Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di zaman berikutnya mencaci Abu Bakar, Umar, mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, bahkan sampai berani mengatakan, Ali anta rabbuna, wahai Ali, engkau adalah Tuhan kami. Tentu hal ini membawa emosi berangkat dari rasa keimanan yang begitu kuat dan kokoh seorang Ali bin Abi Thalib. Memerintahkan untuk menggali parit yang cukup dalam, dan orang-orang yang punya ideologi menyimpang mengatasnamakan muslimin, kalau bahasa kita sekarang KTP Islam, tapi menuhankan Ali. Ali pun marah, Ali pun tidak terima, maka dihukum dimasukkan ke dalam parit dan dibakar. Tentu ini membawa ketidaksepakatan beberapa sebagian para sahabat, diantaranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mendatangi Ali dan mengatakan, tidak layak seorang hamba, apalagi seorang sahabat Rasul, menantu Rasul, khalifah, untuk menghukum dengan cara membakar. Karena yang berhak menghukum dan mengadab dengan cara membakar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita katakan ini ijtihadnya Ali. Beliau juga berargumen, wa man baddala dinahu faqtuluh. Maka siapa yang telah mengganti agamanya, bunuhlah mereka. Wa may yartad an dinillah. Ali sampai mendeskripsikan orang-orang yang menuhankan dirinya itu sudah keluar dari Islam, sudah murtad, maka lazim untuk dibunuh. Dan beliau punya kekuasaan saat itu, Ali khalifah, Ali pemimpin, dan ijtihadnya beliau, ya, cara membunuhnya biar mereka betul-betul mati ideologi, bahkan mati orangnya, dibakar. Itu terjadilah, ya, intinya terjadi. Tapi uniknya, ketika peristiwa pembakaran ini dilangsungkan, bukannya mereka bertobat, ya, bukannya mereka bertobat yang ke belakang nanti kita kenal dengan orang-orang Syiah. Mereka malah tambah senang, tambah meyakini Ali itu Tuhan. La yu'adzib binar illa rabbun nar. Tidaklah ada yang mengazab dengan cara membakar kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Berarti Ali adalah Allah. Bayangkan ini. Inilah sekte yang menyimpang di antara yang paling awal setelah Khawarij, yaitu Syiah. Syiah, meskipun nantinya ada berbagai macam, ada Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, macam-macam, ada belasan bahkan puluhan. Tapi setidaknya ada tiga yang paling dasar. Yang paling rendah itu mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Yang pertengahan mulai mencaci maki Umar, Abu Bakar. Dan yang paling ghulat, paling berlebihan, over, yaitu menuhankan Ali. Yang mereka mampu berkata dan berstatement, Jibril salah alamat, harusnya ke Ali bukan ke Muhammad. Masya Allah. Maka tentunya ini jauh dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini di zaman siapa? Sahabat, ya, di zaman Ali. Masih ada Anas bin Malik, masih ada Aisyah, masih ada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di zaman tabi'in, zaman Hasan al-Basri, ya, zaman Hasan al-Basri, atau sebelum itu
Di zaman Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, itu ada juga orang Islam yang tidak meyakini bahwa Allah itu mengetahui hal gaib yang akan datang. Segala urusan itu mengalir begitu saja. Jadi tidak ada Allah menciptakan takdir, ada kolam, ada lauhil mahfud, ada catatan. Nggak diyakini itu. Jadi semua amal perbuatan tidak ada sangkut pautnya dengan qadha, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika berita ini sampai ke ke Abdullah ibnu Umar, maka beliau katakan, sesungguhnya Abdullah ibnu Umar bari'um minhu, berlepas diri darinya dan dia bukan dari golongan kami. Yang kebelakangnya nanti kita kenal dengan faham qadariyah, menafikan takdir Allah. Ya, jadi sudah nggak ada kaitannya kita sekarang hari ini sehat, besok sakit, besok lagi tambah seger, nggak ada kaitannya dengan takdir Allah. Di zaman siapa? Abdullah ibnu Umar, orang yang paling ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Di zaman tabi'in, Hasan al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha, yang nanti ternyata tidak mau meyakini orang beriman tapi berbuat dosa. Ya, beriman tapi melakukan perzinahan, maling, membunuh. Nggak boleh, itu nggak disebut iman itu. Kalau kafir, yo nggak juga. Terus gimana? Ya mangzilah baina mangzilatain. Ya, di antara dua kondisi. Ya nanti gimana di nerakanya? Apa di surganya? Ya di tengah-tengah antara neraka dan surga. Inilah awal mula adanya paham Mu'tazilah. Wasil bin Atha yang nanti punya murid-murid sampai ada Ja'ad bin Dirham, kemudian nanti ada Ibnu Abi Dunya di zaman Ibnu Abi Du'ad di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari zaman keislaman, keemasannya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, di zaman itu ternyata sudah mulai banyak yang menyeimpangkan akidah. Karena meremehkan tauhid, meremehkan akidah, akhirnya terjerumus. Ya, kesalahan yang besar sekali. Bahkan ini mampu menjatuhkan orang atau mengeluarkan orang dari syahadatnya. Bayangkan sekarang, di zaman Nabi orang-orang munafik itu kan guyon. Ketika perjalanan perang Tabuk itu guyon, hanya canda, bilang yang paling gendut, paling banyak makan, paling banyak pengecutnya, paling nggak berani diajak tempur, yaitu sahabat-sahabatnya Muhammad. Guyon, ini narasi canda. Tapi ketika dibawa kepada Rasul, mereka kemudian bingung, minta maaf, turun ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian canda, sendau gurau, guyonan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah nggak perlu kalian cari udzur, nggak perlu minta maaf. Kalian telah kafir sebelumnya kalian beriman. Ini di zaman Nabi. Ada orang yang sudah gampang sekali lisannya menjatuhkan kalimat kekufuran. Lah bagaimana dengan zaman saat ini? Bukan dengan guyon, sadar, ditulis di status, dijadikan statement, 100% yakin kalau itu benar. Mengatakan semua agama sama. Berstatement Al-Quran adalah kitab yang paling purno. Bayangkan, zaman dulu sudah ada mengatakan Al-Quran itu makhluk, Taurat itu bukan kalamullah. Orang-orang Mu'tazilah diantara mengatakan demikian dan mengusung paham ini. Zaman sekarang nggak ada, ya, secara verbal mungkin orang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi yang sejenis bahkan lebih parah banyak. Ya, pluralisme, liberalisme, dan lain seterusnya. Dan kalau sekarang atau di hari-hari ini kita mendengarkan statement bahkan dari orang yang punya kekuasaan, punya status, mengucapkan selamat untuk paham Bahaiyah,
ya, paham-paham sekte-sekte yang menyimpang, yang itu bukan dari Islam, itu muncul dari sekte yang benci akan tauhid, benci akan ittiba. Maka catatan bagi kami, pertama, jangan heran, jangan pangling, karena di zaman salafus soleh sudah ada, sudah muncul. Zaman Nabi ada orang munafik, zaman Ali, zaman Utsman ada orang Khawarij, zaman Ali ada orang Syiah, zaman Abdullah ibnu Umar ada orang Qadariyah, zamannya berikutnya ada Mu'tazilah. Maka sudah ada setan-setan dari golongan manusia yang membawa akidah-akidah menyimpang, menggerogoti tubuh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Itu yang pertama, jangan heran, jangan pangling. Yang berikutnya, istiqomah, giat tekun dalam ngaji akidah tauhid. Meskipun bikin ngantuk, meskipun sedikit peminatnya, tapi disitulah ketenangan jiwa, keselamatan dunia dan akhirat akan terwujud. Ya, yang ketiga, banyak berdoa. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa sharrif qalbi ila ta'atik, ataupun doa-doa yang lainnya. Doa-doa yang mengokohkan keimanan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga kita dijauhkan dari segala macam godaan-godaan tersebut, serta kita melalui mimbar semacam ini mengatakan tidak ada keselamatan dan kita tidak menyelamati sekte-sekte yang menyimpang, salah satunya sekte Bahaiyah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.